Iman itu kayak akar, kata Allah, nggak kelihatan. Kalau batang itu seperti amal soleh, kelihatan. Kalau buah itu seperti akhlak, bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, kalau misalnya petani itu nanam pohon kurma, yang dia harapin akar, batang, atau buahnya? Buah. Tapi buah nggak akan muncul kalau nggak ada akar. Tapi orang Indonesia kira-kira mereka lebih senang yang namanya kelihatan atau nggak kelihatan? Orang Indonesia lebih senang yang namanya yang kelihatan daripada nggak kelihatan. Contoh, lihat ya, kita sudah sepakat kalau di dalam Islam yang nggak kelihatan tuh lebih penting daripada yang kelihatan. Sepakat? Contoh, punya masjid di rumah, di kompleks maksudnya, punya masjid. Kira-kira untuk bangun satu masjid biayanya berapa? Taruhlah 5 miliar. 5 miliar untuk bangun satu masjid. Pertanyaannya, yang DKM, saya mau nanya, lebih sulit bangun masjid atau ngisi masjid sama orang? Sepakat? Berarti kalau Anda perlu 5M untuk bangun masjid, kalau kita konsisten dengan ajaran Islam, harusnya ada 5M lagi minimal untuk program agar orang mau datang ke masjid, betul nggak? Tapi sekarang kira-kira gimana? Ayo kita bangun masjid 5M, ayo patungan, semua orang semangat. Begitu program isi masjid, mereka nggak semangat. Padahal di dalam Islam, program yang nggak kelihatan itu lebih penting daripada fisik masjid. Mau bukti? Coba lihat. Rasul sholat dulu, baru ada masjid, atau ada masjid dulu, baru sholat? Rasulullah itu semua orang sudah sholat dulu, semua orang sudah mau berjamaah. Begitu masjidnya ada, tinggal pindahkan aktivitasnya ke masjid. Kalau kita sayangnya, yang kelihatan lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Lah, kenapa kita mikir yang kelihatan sama nggak kelihatan ini? Jadi gini, karena pembebasan Palestina itu bukan tergantung dari yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Contoh, coba kita lihat ya. Orang ngelihat rumah ini, orang ngelihat majelis ini, orang bilang bagus banget ya. Yang dipuji bagusnya itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Pernah nggak ada orang datang ke majelis ini lalu dia bilang, wah keren banget ya fondasinya? Nggak pernah. Karena fondasi nggak kelihatan, maka dia suka diremehkan sama orang. Padahal kalau nggak ada fondasi, Anda nggak bisa negakin apapun. Kalau Anda mau bangun lantai 2 rumah, maka fondasinya bisa jadi cakar ayam, fondasi bisa jadi fondasi batu kali, fondasi bisa jadi fondasi sederhana. Tapi kalau Anda mau bangun apartemen lantai 20, Anda pakai fondasi cakar ayam, habis. Bisa dipahami? Bukankah kata Rasul begitu? Sesungguhnya iman itu seperti bangunan, imannya itu seperti fondasinya, lalu kemudian ditegakkan dengan amal soleh, dan atapnya adalah jihad fi sabilillah. Maka kemudian balik lagi ke Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Dia pernah bertemu dengan petinggi-petinggi Hamas, lalu kemudian bilang, Hamas punya biro politik, betul? Ketuanya namanya Khalid Mish'al. Hamas punya biro militer, betul? Izzuddin Al-Qassam itu, yang terkenal dengan yang terakhir adalah Abu Ubaidah. Iya, kan gitu kan ya. Itu adalah biro militernya Hamas. Tapi beliau katakan, kenapa Hamas nggak punya biro pengetahuan? Padahal ketika di zaman Rasulullah, nanti kita akan sampai di titik itu, Rasulullah ketika memperjuangkan bebasnya Baitul Maqdis, perhatikan baik-baik, beliau memulai dengan pengetahuan dulu, beliau memulai dengan politik dulu, atau beliau memulai dengan jihad dulu? Pengetahuan, politik, atau jihad? Ternyata bukan hanya memulai dengan pengetahuan, tapi beliau menghabiskan, menurut para ulama, 14 tahun untuk menginstal pengetahuan yang benar tentang Baitul Maqdis. Berapa tahun? 14. Lalu sekitar 2 tahun untuk politiknya, mengirimkan surat, memberikan memberikan sebuah negosiasi dan segala macam, dan 3 tahun jihad fi sabilillah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang beliau jadikan yang paling awal adalah apa? Pengetahuan. Karena kalau pengetahuan ini nggak ada, maka nggak ada sesuatu yang di atasnya. Ini adalah kemudian yang kita coba bahas pada kali ini. Dan salah satu yang penting daripada pengetahuan adalah istilah. Maka saya sampaikan kajian pada hari ini adalah tentang sejarah Baitul Maqdis. Kenapa kita tidak katakan sejarah Palestina? Karena kalau kita bahas Palestina, nanti di kepala kita beda dengan Baitul Maqdis. Kenapa kemudian tidak sejarah Al-Quds? Nanti beda lagi. Karena istilah ini penting banget.
kalau istilahnya salah, kata para ulama, kalau ta'rifnya sudah salah, semuanya nanti bermasalah. Nah, kenapa kita pakai Baitul Maqdis? Tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah Baitul Maqdis. Nah, maka Rasulullah dalam hadis-hadisnya menggunakan kata-kata Baitul Maqdis minimal dalam 3 istilah. Berapa istilah? 3. Oke, istilah pertama Baitul Maqdis dengan makna kompleks Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama Baitul Maqdis dalam makna apa? Kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis bermakna kota, yaitu adalah kota Yerusalem, atau dalam hadis kota Ilya. Kalau Anda baca bab iman dalam Sahih Bukhari, itu ada bab iman, ada pembahasan di mana Abu Sufyan ketemu dengan Heraklius di kota namanya Ilya. Ilya itu sekarang Yerusalem. Tapi Rasul tidak pernah menyebut Yerusalem, Rasul menyebutnya dengan nama Madinatu Baitul Maqdis. Jadi Madinah atau kota Baitul Maqdis, itu arti yang kedua. Arti yang ketiga adalah Baitul Maqdis dengan makna kawasan. Baitul Maqdis dengan makna apa? Kawasan. Atau kawasan itu di dalam Al-Quran disebut dengan Ardul Muqaddasah, yaitu adalah tanah yang disucikan. Ustadz, bukannya di dalam Al-Quran juga ada kata Ardul Mubarakah? Sama enggak sih Ardul Mubarakah dengan Ardul Muqaddasah? Jawabannya adalah Ardul Muqaddasah itu terletak di dalam Ardul Mubarakah. Bingung? Bagus. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil alladzi, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Nah, sekeliling yang diberkahi itu namanya adalah Ardul Mubarakah atau tanah yang diberkahi. Berarti ada 3. Yang pertama apa namanya? Kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua namanya apa? Kota Baitul Maqdis atau kota Yerusalem yang sekarang. Yang ketiga namanya apa? Kawasan Ardul Muqaddasah atau tanah yang disucikan. Kalau ada presentasinya nanti saya tunjukkan itu batas-batasnya seperti apa. Tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa. Nah, untuk kemudian lebih memahami lagi tentang masalah Palestina, pertama kita sampaikan Palestina ini kalau teman-teman faham tentang intinya, nanti diskusi dengan siapapun insya Allah teman-teman nggak kaget. Pertama, Palestina itu bukan dan tidak pernah menjadi negara. Oke? Palestina itu bukan dan tidak pernah menjadi negara. Kenapa kita katakan bukan dan tidak pernah menjadi negara? Karena memang Palestina dari awal itu bukan negara. Nah, alhamdulillah, bukan negara dan tidak pernah menjadi negara. By the way, ini adalah tadi Baitul Maqdis ada 3 ya. Ada 3, yang sebelah kiri itu adalah kompleks Baitul Maqdis, yang tengah itu kawasan Baitul Maqdis. Lalu yang sebelah kiri adalah kota Baitul Maqdis. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Ini adalah yang kita bicarakan tentang masalah Palestina. Pertama, Palestina itu bukan negara dan tidak pernah menjadi negara. Kenapa? Karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia disebut dengan Syam, menjadi bagian daripada Syam. Di bagian Syam itu nanti ada yang namanya Filistin. Jadi di bagian Syam itu nanti ada yang namanya Filistin. Nanti kita lihat. Sekarang yang namanya Palestina yang kita kenal itu cuma 2 wilayah. 1 Gaza, 2 West Bank. 1 Gaza, 2 West Bank. Lihat nih, Gaza tuh yang mana? Gaza itu yang teman-teman lihat itu. Kelihatan ada Gaza? Nah, itu namanya Gaza. Nih lihat nih yang warna merah nih, ini Gaza. Nah, ini Gaza nih. Gaza terletak di mana? Gaza terletak di bagian sebelah bawahnya Palestina. Ini Gaza. Sedangkan West Bank adalah artinya tepi barat. Tepi barat apa? Tepi barat Sungai Yordan. Kalau digedein kira-kira kayak gini. Tuh lihat tuh. Itu Gaza Strip. Itu daerah yang nggak lebih daripada sekadar Jakarta aja luasnya. West Bank itu yang kemudian ada di situ Masjidil Aqsa. Maka kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, Gaza kan dibombardir ya Ustadz ya. Masjidil Aqsa gimana? Hancur dong. Beda, paham ya? Jadi Gaza itu adalah tempat yang merdeka sampai sekarang, sedangkan West Bank adalah tempat yang dijajah atau diduduki sama militer Israel. Sedangkan Gaza itu merdeka sampai sekarang, makanya mereka ngelawan
sedangkan di West Bank mereka diduduki atau dijajah. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Itu Gaza sama West Bank. Oke, sekarang kita bahas Gaza. Gaza ini adalah the world largest prison atau penjara terbesar di dunia. Dan di situ ada beberapa pintu-pintu, dan yang paling terkenal ada namanya Rafah, yang sekarang kita kenal All Eyes on Rafah. Jadi teman-teman bisa lihat dari utara sampai selatan itu Gaza, dari utara sampai selatan. Sebelah kirinya itu semuanya laut, sebelah kanannya perbatasan Israel, dibangun tembok-tembok tinggi. Yang di sebelah selatan satu-satunya yang tidak berbatasan dengan Israel adalah berbatasan dengan Mesir. Itulah namanya Rafah. Nah, disitulah sekarang terjadi konsentrasi kaum muslimin yang dibunuhin tadi itu. Oke, itu adalah namanya Rafah. Sekarang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah negeri para nabi. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa yang mana? Yang kubahnya warna emas, Ustadz? Bukan. Yang mana? Yang bawahnya, Ustadz, yang kubahnya warna abu-abu? Salah. Oke, kalau gitu kita lihat nanti yang mana Baitul Maqdis. Di situ juga selain ada Muslim, kenapa dia diperebutkan menjadi tempat tiga agama? Karena bagi orang-orang Nasrani di sana ada Bukit Golgota. Bukit Golgota itu diklaim sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Tentu kita tidak meyakini itu, tapi mereka meyakini itu. Selain itu di sana juga ada Kenekel. Kenekel itu apa? Tempat perjamuan Yesus yang terakhir sebelum dia disalib, menurut keyakinan agama Kristen. Selain itu di situ juga ada gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus itu adalah tempat disimpan salib yang mereka yakini tempat nyalib Yesus Kristus. Itu yang mereka yakini. Dan ini adalah Kenekel tempat tadi. Itu bagi orang-orang Nasrani. Bagi orang-orang Yahudi seperti apa? Mereka meyakini sebagai the promised land. Berdasarkan Tauratnya mereka meyakini inilah adalah wilayah yang dijanjikan Tuhan pada mereka. Makanya kata-kata Zionisme adalah gerakan kembali ke tanah Zion atau ke tanah terjanji. Wilayah ini meliputi apa? Palestina, Mesir, sebagian Syria, dan Libanon. Dan ini adalah gambar Masjidil Aqsa. Di sini ada tulisan. Yang mana Masjidil Aqsa? Itu saat ada tulisannya Al-Aqsa Mosque. Bukan, itu namanya Jami Al-Qibli. Itu namanya semacam kayak musola Al-Qibli. Nah, kalau gitu Masjidil Aqsa yang mana? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya kasih informasi yang salah biar kita bisa benerin. Lihat ya, ini Masjidil Aqsa. Semua kota ini sekitar 144 hektar ini adalah Masjidil Aqsa. Jelas sampai di sini? Itu adalah semua kota itu namanya Masjidil Aqsa. Yang menarik adalah ketika saya cerita tentang ini, bapak saya bilang, "Lik, emang benar Nabi Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa?" Saya bilang, "Iyalah, itu kan di dalam Al-Quran." Bapak saya tanya, "Kan waktu itu belum ada masjidnya." Betul? Masuk akal nggak bapak saya? Masuk akal. Terus jawabnya gimana? Masjid itu nggak harus ada kubah. Namanya masjid artinya tempat sujud, syaratnya cuma dua. Satu ada kiblat, dua ada batas, udah selesai. Maka Masjidil Aqsa ketika Rasulullah SAW datang ke sana, memang tidak ada bangunan kayak sekarang, tapi batas-batasnya sudah jelas. Karena kata Rasulullah, bangunan pertama kali yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa lama? 40 tahun kata Rasulullah. Berarti batas Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak zamannya siapa? Nabi Adam. Dari awal memang sudah dijadikan sebagai patokan, itu sudah ada. Maka ketika Rasulullah Isra ke sana, yang beliau lihat memang cuma patok tanah saja, dan itulah yang sekarang dikenal dengan nama Masjidil Aqsa. Kenapa yang dibawa namanya Jami Al-Qibli? Karena gini, walau alam bisawab, ini saya merinding tiap kali bayangin ini. Teman-teman tahu Ka'bah? Siapa yang sudah pernah umroh? Tahu nggak Rasul sholat di mana di Ka'bah? Ada yang tahu? Rasul kan sholat di depan Ka'bah kan? Tahu nggak tempat favorit Rasulullah sholat di depan Ka'bah di mana? Perhatikan baik-baik kalau nanti pergi ke sana ya, supaya nanti sholatnya di situ. Mudah-mudahan kita kayak napak di tempat kakinya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah di depan Ka'bah itu di depannya rukun Yamani. Karena kenapa? Di titik itu Rasulullah mengambil garis lurus antara Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Jangan sampai di sini merinding saya. Itu kayak garis lurus itu. Jadi ini ngarahnya Masjidil Aqsa itu bentuknya kan kayak gini nih. Itu ngarahnya. Coba Anda bayangin nih, tarik garis lurus antara kubah emas itu
ditarik garis lurus ke kubahnya Jami Al-Qibli, itu ngarahnya tepat ke Ka'bah. Wallahu a'lam ya kita ya. Ini dibangun udah lama banget. Masa sih kebetulan? Kecuali yang bangun memang yang bangun dunia ini, kan gitu kan ya, bisa dipahami ya. Itu ngarahnya langsung lurus ke Ka'bah. Jadi kalau Anda sholat di depan rukun Yamani, Rasul sholat di situ. Karena itu garis lurus antara Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini adalah tembok ratapan yang diyakini sama orang-orang Yahudi sebagai peninggalan terakhir Haikal Sulaiman atau kuilnya Nabi Sulaiman. Itu adalah dihancurkan 2 kali, maka diyakini di sana. Ada lagi yang namanya tadi Jami Al-Qibli atau tempat ini bukan tempat Rasul Mi'raj, itu adalah tempat yang diyakini sebagai kiblat tadi ke Ka'bah. Dan yang warna emas itu ada namanya Qubatus Sakhroh. Qubatus Sakhroh itu adalah kubah batu. Tempat Umar ketika membebaskan kota Baitul Maqdis, beliau diminta sholat di gereja makam suci tadi, tapi beliau bilang jangan di sini. Nanti kalau aku sholat di sini, nanti orang-orang akan jadi ini sebagai masjid. Maka dia bilang, aku mau sholatnya di Masjidil Aqsa, boleh? Boleh. Maka dia jalan, dia lihat, oh di sini tempat Rasulullah dulu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka kemudian dia sholat di situ, dibangunkan Qubatus Sakhroh itu atau kubah batu. Nah, ini adalah kemudian Masjidil Aqsa yang sangat keren banget ya. Jadi perhatiin ya, kalau dari kubahnya Qubatus Sakhroh tadi, lalu kemudian ditarik garis lurus ke kubah ini, kubah Jami Al-Qibli, lurus ke bawah, dapatnya kemana? Tengah-tengah Ka'bah. Keren ya. Para Rasul itu dimulai dengan Nabi Adam, ada berapa? 25. Sudah hafal? Saya ngafalinya pakai lagu, gitu kan ya. Tapi kita nggak nyanyi di sini karena bahasanya musik nanti. Oke. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu yang kita hafalkan ya. Tapi kita nggak bahas dari awal. Perhatikan yang ini aja Bapak Ibu sekalian nih. Perhatikan yang ini. Siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Abul Anbiya atau bapak daripada para nabi. Di kalangan dunia mengenal dengan nama Abrahamic religion atau agamanya Ibrahim. Kenapa? Saking pentingnya Nabi Ibrahim dalam dalam kisah-kisah para nabi, itu orang-orang barat memperhatikan Ibrahim karena dari Ibrahim ini agama ini muncul, kata mereka. Oke, kita lihat. Ibrahim punya anak, siapa namanya? Yang tua Ismail, yang muda namanya Ishak. Dari Bunda Hajar beliau mendapatkan Ismail, dari Bunda Sarah beliau mendapatkan Ishak. Dari Ishak punya anak lagi, namanya siapa? Oke, lihat nih, di mana Nabi Ibrahim lahir? Nabi Ibrahim lahir di situ. Daerah namanya kota Ur Kasdim. Itu adalah Nabi Ibrahim lahir. Jadi kalau misalnya Anda lagi mau main-main ya, healing-healing, itu kotanya tuh. Di daerah sini, ini Teluk Persia. Di sini ada namanya kota Ur Kasdim di Mesopotamia. Beliau lahir di sana. Nah, beliau lahir di sana, kemudian beliau sukanya berjalan-jalan. Nah, inilah rute perjalanan beliau. Karena nama Ibrahim dari dialek Aram dan Suryani, tapi bukan Suryani yang sono ya. Sebenarnya bukan Suryani sih. Bahasanya namanya Syriak, bahasa Syriak Aramiah. Jadi Syriani bukan Suryani. Dan bahasa Aram dalam bahasa Syria kuno itu artinya adalah orang yang suka jalan-jalan. Itu Ibrahim. Karena perjalanan Nabi Ibrahim memang berjalan-jalan terus. Lihat dia jalan-jalannya kemana. Ibrahim lahir di sini. Kemudian kita tahu di dalam Al-Quran beliau mengkritik orang-orang yang menyembah patung dari keluarganya sendiri. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun, kalian ngapain nyembah patung? Lalu kemudian orang-orang jawab, wajadna aba'ana laha abidin, kami menyembah ini dari dulu karena orang tua kami nyembah. Kamu siapa? Akhirnya Nabi Ibrahim buat sedikit dakwah, lalu kemudian dihancurin seluruh patung, ditinggalin yang paling gede. Hasilnya ketika dia didebat, ini Ibrahim pasti kelakuannya. Ibrahim bilang, ya tanyalah sama patung yang paling besar ada di sana. Coba kalau polisi datang mau ngelihat tempat kejadian perkara, yang dicari adalah 1 bukti, 2 saksi, 3 adalah motif, gitu kan ya. Nah, 3-tiganya ada di situ tuh. Motifnya bisa jadi dia merasa bahwa dia tuh iri, kalian sembahyang kecil sementara dia yang besar. Saksi, dia ada di situ di tempat kejadian. Yang ketiga, barang bukti di leher dia. Akhirnya ketika sudah didebat, yang menang siapa? Ibrahim. Karena orang-orang bilang, kalian ini gimana sih? Apalagi Ibrahim, masa kita disuruh tanya sama patung? Dia lihat aja nggak bisa, apalagi jawab, kan itu kan ya. Ibrahim bilang, siapa yang lebih bodoh kalau gitu? Yang nyembah patung atau yang nyuruh nanya sama
patung ketika menang debat, ini pelajarannya ya, karena kita bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menang debat dibakar. Makanya jangan debat kalau bisa. Kenapa? Karena biasanya nggak bagus gitu kan ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah tapi dalam kasus Nabi Ibrahim, setelah dia diusir sama orang tuanya, maka dia mulai jalan ke sini. Lihat nih, jalan kemudian ke arah Irak, ke bagian utara, berhenti di sini daerah namanya Padan Aram atau Padan Aram. Sekarang namanya kota Haran. Kota Haran di Sanli Urfa kalau di Turki. Disitulah beliau ketemu dengan pemuja dari planet-planet, pemuja benda-benda langit. Di situ ada cerita, Tuhan kita siapa ya? Oh Tuhan kita bintang. Bagus juga ya Tuhan kita bintang. Ah ganti bulan aja ah, bulan lebih bercahaya, bulan lebih bagus. Ah ternyata bulannya tenggelam. Oh ini aja matahari yang lebih bagus. Wah matahari keren. Matahari tenggelam. Nabi Ibrahim bilang saya nggak suka yang tenggelam-tenggelam. Maka kemudian kita sembah saja yang menciptakan semua ini. Yang bikin saya merinding adalah di Turki sekarang, di kota Sanli Urfa dekat Haran itu dibangun satu museum besar banget, termasuk salah satu yang terbesar di Turki. Dan di situ mereka punya artefak tentang penyembahan orang-orang Haran pada zaman dulu. Apa yang kita dapat? Bulan, bintang, matahari. Persis seperti kata Nabi Ibrahim. Nah setelah kemudian hijrah ke situ, beliau hijrah ke daerah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu yang kita kenal dengan nama daerah Kanaan, atau daerah sekarang adalah Palestina atau Baitul Maqdis. Nah setelah Ibrahim kemudian hijrah ke sana, beliau berkeluarga di sana. Oke silahkan, mati-mati ya. Oke, nah setelah kemudian beliau hijrah ke sana, tinggal di sana. Setelah tinggal di sana, kemudian oh ini rupanya saya kasih gambarnya tuh, sebentar. Bentar ya. Bentar, ini ada gambar yang tadi artefak tadi. Oh belum muncul, ya udah. Setelah kemudian beliau hijrah dari kota Padan Aram ke Baitul Maqdis, disitulah kemudian Nabi Ismail lahir. Setelah Nabi Ismail lahir, kita sudah tahu bahwasanya Nabi Ismail dikirim ke lembah Bakah. Setelah dikirim ke lembah Bakah, beliau balik lagi ke sana, lalu kemudian beliau punya anak lagi. Ada yang mengatakan 86 tahun ketika beliau dapat Ismail dan 100 tahun ketika beliau dapat Ishak. Jadi kita bisa relate ya kemarin ya, ketika kurban kemarin itu. Oh sebentar, ini jadi gambarku. Nah, ada gambar ininya enggak? Nah jadi ketika kemudian beliau itu dapat Nabi Ismail, beliau nunggu berapa lama? 86 tahun. Dan beliau mengorbankan anak satu-satunya setelah 86 tahun. Nah setelah itu kemudian beliau balik lagi ke daerah Baitul Maqdis dari Ka'bah, lalu balik ke Baitul Maqdis sampai meninggal beliau di sana. Nah beliau di daerah Baitul Maqdis punya anak namanya siapa? Nabi Ishak. Ishak berdakwah, kemudian Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub ini punya kembaran. Ada yang tahu kembaran Nabi Yakub? Nah, namanya Nabi Ish. Nabi Ish. Nabi Ish ini kemudian ada sedikit kemudian cerita dengan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub harus pulang balik lagi ke Mesopotamia, ke Padan Aram. Balik lagi ke Mesopotamia, Padan Aram. Di situ beliau nikah dengan 2 istri. Yang pertama namanya Lia, yang kedua namanya Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel. Pernah tahu Rachel? Nah, itu bahasa Arabnya Rohil. Lia itu bahasa kerennya Lea. Jadi agak keren ya kalau pakai bahasa Inggris ya. Padahal sama loh artinya. Rohil sama Rachel itu sama. Nah, ketika kemudian beliau punya 2 istri, dua istrinya ini punya semacam pembantu. Pembantunya Lia itu namanya Zulfa. Pembantunya Rohil namanya Bilhah. Jadi Zulfa dan Bilhah. Berarti istrinya sekarang berapa? 4. Karena pembantunya juga dinikahi juga. Oke, perhatiin baik-baik. Di sini letak yang serunya. Lia punya anak. Siapa nama anaknya? Namanya Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda atau Yuda. Jadi ada 4. Sedangkan dari Zilfa, ini saya ambil contekan ya, karena saya bukan Adi Hidayat ya, mohon maaf ya. Nah, Zilfa atau pembantunya Lia itu punya 2 anak, namanya Gad dan Aser. Rohil punya 2 anak. Siapa namanya? Nabi yang paling ganteng? Yusuf dan Bunyamin atau Benyamin. Sedangkan Bilhah punya anak Dan dan Naftali. Berarti ada 14, 12, 12, 12. Jadinya berapa? 4, 2, 2, 2.
Lia itu punya 6 bukan 4. 6, 2, 2, 2. Berapa? 12. Itulah dikenal dengan nama anak-anak Yakub. Dalam bahasa Arab namanya Bani Yakub. Kan bapaknya namanya Yakub. Berarti Bani Yakub. Tapi Yakub punya nama lain, nama julukan. Karena dia sangat dekat dengan Allah, maka dia dijuluki sebagai orang yang sangat Allah cintai, Israel. Berarti nama anaknya dari Bani Yakub menjadi Bani Israel, yaitu adalah anak-anaknya Yakub. Apa tuh? Coba kita cek sebentar ya. Belum. Oke, kita balik lagi. Berarti anaknya berapa tadi? 12 anak inilah yang dikenal dengan nama Bani Israel. Oke, yang perlu kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, pertama, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Jadi anak-anaknya namanya Bani Israel. Ini penting banget karena ada yang nanya pada saya, Ustadz, Israel sama Israel bedanya apa? Nanti kita akan lihat lagi. Tapi ngomong sekarang Israel itu adalah negeri yang biadab. Boleh atau enggak? Boleh. Karena nggak ada urusan dengan Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang baik. Walaupun agak-agak bandel dikit, nanti kita ceritain ya. Tapi beda banget dengan Israel. Jelas ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Ada 12 anak dan 12 anak ini akhirnya mereka, sebentar ya. Oke, nanti aja. 12 anak ini akhirnya kemudian mereka bikin plot. Kenapa bikin plot? Ingat di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam surat Yusuf? Yusuf bilang kepada bapaknya, "Bapak, aku mau ngomong boleh?" "Iya, aku mimpi." Apa mimpinya? Ada matahari, ada bulan, dan ada 11 planet ya, atau bintang, semuanya bersujud kepadaku. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan visi masa depan. Gara-gara itu yang lain, saudara-saudara ini, kecuali Benyamin ya, 10 yang lain ini berkonspirasi untuk ngilangin Yusuf. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Yusuf itu lebih disayang daripada yang lain. Maka supaya kita lebih disayang, maka Yusuf harus kita hilangkan dari muka bumi. Singkat cerita, Yusuf akhirnya mau dibunuh tapi nggak jadi. Akhirnya Yusuf diasingkan kemana? Ke Mesir. Dari situ ceritanya Bani Israel ada yang di Mesir. Kakak-kakaknya ada di mana? Fadan Aram, tetap ada di sana. Setelah kemudian terjadi di Mesir, kita sudah tahu ceritanya. Singkat cerita, Yusuf kemudian keluar dari penjara, jadi bendahara, ngurus kemudian seluruh yang diurus oleh Raja Mesir. Karena paceklik di mana-mana. Nah, paceklik ini paceklik dunia. Kenapa? Semuanya kena, termasuk daerah Fadan Aram. Bayangin, seluruh dunia nggak ada makanan kecuali di Mesir. Coba bayangin ya. Saya pikir gini, awal-awal ketika saya ngelihat Nabi Yusuf itu kayaknya orangnya biasa banget. Mukjizat Nabi Yusuf yang keren apa ya bagi saya? Tapi coba bayangin ya, Nabi Yusuf mimpi ada 7 lembu gemuk sama 7 lembu yang kurus. Ada kemudian 7 gandum yang kurus dan 7 gandum yang gemuk juga. Artinya apa? Beliau memutuskan ada 7 masa panen raya, 7 tahun taruhlah panen raya, dan 7 tahun paceklik. Coba dibayangin, Indonesia sekarang tahun berapa? 2024. Kita punya bulog, kita punya kulkas, kita punya metode pengawetan makanan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak nyimpen, ibu-ibu pernah nyimpen daging selama 7 tahun? Lah kan kenapa diumpamakan gandum sama lembu? Ini kan berarti daging sama sayuran kan ya? Ini berarti Nabi Yusuf itu harus memenuhi keperluan dunia. Ya, dunia loh, bukan hanya Mesir. Mesir aja banyak, dunia keperluan daging atau protein hewani dan protein nabatinya selama 7 tahun. Bayangin logistik kayak apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Yusuf. Itu IO seperti apa tuh Nabi Yusuf itu. Bayangin 7 tahun memenuhi itu semua. Setelah memenuhi, ternyata yang datang kepada dia siapa?
saudara-saudaranya. Singkat cerita, namanya mengkel tapi tetap diterima karena memang sudah harusnya begitu. Mereka semua pindah ke Mesir. Berarti Bani Israel sekarang lagi ada di mana? Bani Israel pindah ke Mesir. Tahun berapa? Sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi sampai 1200. Tapi Bani Israel dari awal, dari zaman kemudian mereka masih kakak beradik, sudah punya sifat buruk. Apa sifat buruknya? Hasad. Sifat buruknya apa? Mereka nggak mau diatur. Maka begitu sampai di Mesir, di zaman Yusuf, mereka beranak pinak di sana. Tapi sepeninggal Yusuf, mereka mulai nggak disukai orang. Lihat ya, mulai nggak disukai orang. Anda nggak bisa nyalain sepenuhnya orang Mesir. Bayangin aja ya, bayangin ya, Indonesia. Mohon maaf, ini cuma di sini aja ya. Ini cuma di sini aja. Mohon maaf. Contoh, ada yang bilang gini, Ustadz, antum juga sama kayak Yahudi. Lah kenapa? Cina, Ustadz. Lah emang kenapa? Cina kan Yahudi Timur. Karena gini, coba antum bayangin ya, antum sebagai pribumi ya, tiba-tiba ekonominya dikuasai orang asing, kira-kira gimana? Anda sebagaimana orang lokal, tiba-tiba Anda tidak punya akses terhadap beberapa kekayaan alam tertentu, terjadi inequality, terjadi ketimpangan dalam ekonomi, ketimpangan dalam hidup, lalu kemudian Anda merasa terancam dan segala macam. Maka Bani Israel mulai nggak disukai. Terutama ketika Raja Mesir itu sudah punya sebuah konsultasi dengan dukun. Dukunnya bilang, yang nanti akan gantiin kamu seorang anak dari Bani Israel. Maka semuanya lalu kemudian diperbudak dan anak laki-lakinya dibunuhin. Jelas sampai di sini? Itu kejadian di mana? Kejadian di Mesir. Maka waktu itu semua laki-laki mati semua, berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Ketika berpuluh-puluh tahun sudah terjadi, pengusaha teriak, Pak Fir'aun, mohon maaf nih Pak, sebenarnya kan kami ini pengusaha ya, tapi kami merasa terganggu juga. Kenapa nggak ada laki-laki yang bisa bekerja untuk kami? Masa perempuan yang kerja? Perempuan mah nggak ada tenaganya. Tolong lahirkan laki-laki. Maka diadakan keputusan peliburan untuk bunuh anak laki-laki. Jelas sampai di sini? Nah, muncullah di situ Nabi Harun. Harun itu muncul ketika terjadi libur keputusan Fir'aun. Jelas sampai sini ya? Nah, ketika kemudian Harun libur, 3 tahun laki-laki boleh muncul semua, berikutnya tahun-tahun berikutnya diberlakukan lagi. Disitulah lahir Nabi Musa. Nabi Musa singkat cerita dihanyutkan, dibesarkan kemudian di di bentengnya Fir'aun, dan kita sudah tahu itulah cara Allah untuk menunjukkan sepintar apapun manusia, Allah datangkan orang yang mengubah di dapur kalian. Bisa difahami sampai di sini? Berarti itu adalah sesuatu yang akan terjadi juga. Singkat cerita, Musa kemudian bunuh orang. Ceritanya adalah dia nggak sengaja, dia ngeliat orang berantem antara Yahudi sama orang Mesir berantem. Dia sebagai seorang nobleman, bangsawan yang punya rasa adil, dia harus misahin dong, jangan berantem dong, mati orangnya. Bisa difahami teman sekali. Jadi Musa tuh kuat banget, dia misahin orang-orangnya mati. Ketika orangnya mati, lalu kemudian dia khawatir, dia bingung. Nah, ini kita nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah sampai di dalam Al-Quran nggak disebutin namanya, tapi efeknya gede, influence-nya gede. Ada orang bilang, Musa kamu pergi aja. Kenapa? Karena Fir'aun mau bunuh kamu. Langsung dia lari pergi ke Madian. Sampai ke Madian, dia ketemu dengan istrinya di sana, lalu kemudian dengan Nabi Syuaib, lalu kemudian dia bisa melihat itu. Disitulah beliau mendapatkan wahyu. Di mana? Tur Sina atau Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai itu adanya di Mesir sebelah timur. Setelah dapat wahyu, dia diminta balik kepada orang-orang di Mesir, membebaskan Bani Israel. Dia minta sama Fir'aun, Fir'aun nggak mau kasih, dia debat Fir'aun. Akhirnya Bani Israel berhasil kemudian tuh dikeluarin dari Mesir. Lalu beliau membelah Laut Merah supaya kemudian orang-orang Bani Israel itu bisa keluar dari sana. Setelah kemudian membebaskan Bani Israel, lewatin kemudian Laut Merah menuju Sinai, naik ke atas ke tanah terjanji. Yaitu tanah apa? Tanah tempat Nabi Ibrahim itu hidup dan dimakamkan di sana. Pas kemudian mereka mau masuk sana, apa kata mereka? Musa, kami nggak mau masuk sebelum kemudian orang-orang Jabbarin itu keluar. Siapa itu orang-orang Jabbarin? Orang-orang Jabbarin adalah orang-orang asli di sana yang kuat-kuat badannya, dan mereka nggak mau. Akhirnya ketika mereka nggak mau, mereka bukan hanya nggak mau, mereka bilang, kamu aja sama Tuhanmu berperang berdua sana. Kurang ajar atau enggak? Lihat ya, ini Bani Israel. Bani Israel dalam sejarah, mereka sangat pintar untuk meniru keburukan orang-orang di sekitarnya. Jadi begitu kemudian mereka dari Mesir, mereka disiksa, tapi mereka bawa
pengetahuan yang buruk-buruk dari Mesir. Itu adalah Bani Israel. Ketika nggak mau, maka kemudian Allah sesatkan di padang selama berapa? 40 tahun. Setelah disesatkan, satu generasi hilang, Nabi Musa sudah wafat, Nabi Harun sudah wafat. Akhirnya setelah itu semua terjadi, lalu kemudian baru muncul Nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bawa mereka masuk ke sana. Setelah mereka masuk ke sana, maka terjadilah kemudian kemenangan. Nah, setelah kemudian terjadi kemenangan, maka Nabi Yusha membagi wilayah Palestina menjadi 12 wilayah. Berapa wilayah? 12. Karena Bani Israel ada 12. Bani Israel itu diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Mereka pas nyebrang, Allah sampaikan, kami bagi laut itu menjadi beberapa bagian. Berarti berapa bagian kira-kira? 12. Setiap orang tuh punya bagian-bagian sendiri-sendiri. Ketika Allah kemudian ngasih mereka air, Allah kasih berapa? 12 mata air. Termasuk ketika masuk situ Allah kasih 12. Tapi bukan orang Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Bani Israel berpecah belah lagi, dan ingat baik-baik, berpecah belah pasti Allah ambil tanah kita. Itu sudah pasti. Lihat keluarga-keluarga. Orang tuanya nggak ada, mereka berantem, warisannya hilang, tanahnya hilang. Sama kayak kaum muslimin, kalau dia berantem pasti tanahnya hilang. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Ketika sudah masuk ke sana, ribut lagi, tanahnya diambil lagi sama kaum Jabbarin. Setelah diambil lagi sama kaum Jabbarin, maka Allah bilang, ambillah kembali itu. Mereka tetap bilang, nggak mau. Kenapa? Sekarang bukan zamannya lagi Nabi, sekarang zamannya raja. Kami nggak mau lagi berperang di bawah Nabi, kami maunya raja. Nah inilah, ini kaum yang sangat demanding dan toksik ini orang-orang Bani Israel ini, jelas ya. Akhirnya Allah kasih raja Bani Israel, siapa namanya? Tolut. Setelah dikasih raja Tolut, apa yang mereka bilang? Raja kok begini, sudahlah miskin, nggak potongan raja lagi, mendingan kami aja, sudah dikasih aja komplain. Padahal Allah katakan kami kuatkan Tolut dengan kekuatan badan dan ilmu. Maka kemudian Tolut bilang, oke, kita sekarang ambil kembali Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji. Caranya gampang, kalian pergi, dan kalau kalian lewat danau atau tempat air, jangan minum, kecuali minumnya cuma setangan aja. Jadi ambil air, boleh minum setangan aja. Maka kalau yang minum itu masih tetap sebagai kemudian pemenang. Kalau yang minum dikit doang pemenang, yang minum banyak mereka nggak akan ditolong oleh Allah. Bani Israel apa yang terjadi lewat di situ? Semuanya minum, kecuali cuma sedikit. Muncul ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kemudian golongan-golongan yang sedikit itu kemudian mengalahkan golongan-golongan yang banyak. Itu setelah ujian. Jadi jangan jadi sedikit aja, kita terus jadi banyak. Kenapa? Nanti yang banyak itu diuji. Setelah diuji jadi sedikit, itu yang dimenangkan oleh Allah. Setelah mereka kemudian lawan Jalut, Tolut rajanya, lawan siapa? Jalut. Mumet, bagus, kita teruskan. Pening, pusing, itu berarti otak Anda masih bekerja, jelas ya, itu bagus. Siapa tadi rajanya namanya? Ngelawan siapa nih? Jalut atau Goliat. Setelah kemudian ngelawan Jalut, maka Tolut bilang, siapa yang mau ngelawan Jalut? Nggak ada yang mau ngelawan, karena badannya gede banget. Tapi yang ngelawan siapa namanya? Daud. Daud akhirnya maju melawan Jalut. Pertanyaannya, kenapa Daud berani? Karena Allah. Oke, lihat ya, Allah benar, kita selalu beriman. Tapi lihat, ada pembahasan datang daripada orang-orang yang bukan muslim. Dia bilang gini, ingat ya, gede nggak selalu kuat, gede kuat nggak selalu pinter, gede kuat selalu, dan pinter belum tentu menang. Sebentar ya, kita tunda sampai apa? Sampai Tolut dan Jalut, Daud dan Jalut. Bentar. Nah, minum nanti aja. Oke. Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Ada seorang penulis namanya Malcolm Gladwell, dia menulis jadi gini, Jalut itu orang yang gedenya di atas rata-rata. Tahu kenapa? Karena mengidap penyakit gigantisme. Orang gigantisme itu badannya lebih gede, tulangnya lebih besar, tapi rabun. Dan kelemahannya dia punya blind spot. Karena matanya rabun. Yang kedua, sendinya lemah. Maka ketika Jalut ngelihat Daud maju, dia bilang, "Hah, anak kecil, mana pedangmu?" Daud nggak mau bawa pedang. Kenapa?
Karena kalau dia bawa pedang, dia pasti kalah. Karena itu dia nggak mau bawa pedang. Lihat ya kejadian sekarang. Kalau Anda ngelihat lawan-lawan musuh-musuh kayaknya hebat banget, belum tentu mereka kuat. Kenapa? Pasti ada kelemahan. Jangan lawan dengan senjata dia. Kata orang, salah milih lawan boleh, asal jangan salah milih senjata. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda milih senjatanya tepat, Anda bisa menang. Apa senjata yang dipilih oleh Daud? Slinger, bukan ketapel. Ketapel mah beginian ya. Slinger. Slinger itu kayak apa ya? Ya slinger itu kan ya. Apa? Ketapel itu yang gini kan? Kalau ini apa namanya? Slinger. Dalam bahasa Inggris slinger. Nah, dia pakai slinger. Saya buka YouTube, ngelihat orang pakai slinger. Ternyata apa yang terjadi? Itu batu pakai slinger bisa dilempar dengan kecepatan 300 km per jam. Artinya setara dengan kecepatan peluru. Kena sini, masuk itu. Maka dia dari awal ngeliatin Jalut. Dia tahu Jalut itu punya blind spot. Oke. Nah, dia tahu Jalut punya blind spot. Lalu kemudian dia perang melawan Jalut. Dilemparkan kemudian tadi slingernya tepat kena di sini blind spotnya Jalut, lalu jatuh, diambil pedangnya, disembelih. Jadi itu dalil boleh pakai Instagram. Jelas sampai di sini? Boykot Instagram tuh lu boykot, itu kan Yahudi. Kita lagi pakai pedang orang untuk bunuh dia sendiri. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Paham ya? Contohnya kayak saya, hilang tuh Instagram saya yang 5 juta itu ya, tapi nggak apa-apa, kan itu kan pedang lawan, bukan pedang kita. Ya salah sendiri jualan di lapak lawan kan itu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Setelah itu kemudian dia bunuh sendiri, tuh lihat ada batu yang nempel di jidatnya kan ya. Nah, setelah kemudian mati, Daud menjadi raja. Disitulah dikenal dengan nama kerajaan Daud, namanya kerajaan Israel Raya, yang membentang dari Efrat ke Nil. Artinya kalau sekarang ngelihat bendera Israel ada 2 garis kan atas bawah warna biru, itu Efrat dan sungai Nil. Jadi wilayah kekuasaan yang mereka akan ambil tuh kayak gini. Ini harapan mereka. Jadi ingat ya, mereka nggak ada urusan dengan Hamas, mereka nggak ada urusan dengan pejuang Gaza, mereka nggak ada urusan dengan siapapun. Kenapa? Yang mereka inginkan itu jauh daripada sekedar Gaza dan Hamas. Tapi kalau Gaza dan Hamas nggak ngelawan, maka dunia nggak akan tahu wajah asli mereka tuh kayak apa. Jadi sampai di sini, ini yang mereka inginkan dari Efrat sampai Nil. Oke, Nabi Daud meninggal digantikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, Bani Israel ribut lagi. Terpecahlah kemudian kerajaannya menjadi 2. Lihat, itu yang sebelah kiri itu 12 wilayah yang dibagi oleh Nabi Yusha bin Nun. Wilayah sebelah kanan adalah wilayah ketika Nabi Sulaiman wafat. Yang di atas warna biru namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Itu yang di atas. Yang di bawah itu ibu kotanya namanya Yerusalem, kerajaan Yehuda. Berarti di atas kerajaan apa namanya? Israel. Di bawah namanya apa kerajaan? Oke, tolong diperhatiin baik-baik karena dari sini nanti kita akan mengenal kata Yahudi. Nah, ini adalah kerajaan Yehuda karena didominasi oleh anaknya Nabi Yakub yang namanya Yehuda. Sedangkan ini kerajaan Israel itu adalah pecahannya, ibu kotanya Samaria. Akhirnya karena mereka berantem melulu antara 2 ini, utara dan selatan berantem terus. Tadi apa yang saya sampaikan, kalau berantem yang hilang apa? Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Assyria menghabisi wilayah bagian utara yang ibu kotanya adalah Samaria. Sebelum mereka mau menghabisi wilayah yang di bawah, beberapa ratus tahun kemudian Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia menghancurkan wilayah bagian selatan, membakar habis Masjidil Aqsa atau dulu yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Nah, ini dibakar habis 587. Nah, tadi kalau kita lihat 722 semuanya dihabisin dan orang-orangnya mati semua menurut sejarah. Maka di antara 12 Bani Israel ada satu teori yang mengatakan 10-nya sudah habis ketika diserang Assyria, habis berantakan, hilang semuanya. Tinggal 2 suku yang tersisa, Yehuda tadi sama Bunyamin. Nah, Yehuda sama Bunyamin dihabisin lagi sama Nebukadnezar, dibawa pergi ke Babilonia.
Bisa dipahami sampai di sini? Nah, setelah dibawa pergi Babilonia, mereka tinggal di sana. Ini adalah alurnya. Lihat nih, ini adalah 722. Kemudian mereka dipindahkan kemana-mana dan hilang serta mati. Yang kemudian 597 mereka dipindahkan ke Babilonia. Setelah ditawan di Babilonia ini, maka yang tertinggal adalah suku Yehuda. Dari sinilah sisa daripada Bani Israel disebut dengan Yahudi. Jelas sampai di sini ya? Bani Israel sudah jelas. Israel sudah jelas. Yahudi adalah istilah dari tahun 597 sebelum Masehi. Babilonia dihabisin sama Persia, mumet dah. Yaudah nggak apa-apa. Sirus Agung lalu kemudian bilang pada Yahudi tadi yang tersisa, kalian mau balik ke kampung nggak? Oh ya maulah. Nggak hanya balik ke kampung, aku akan fasilitasi kalian buat Haikal Sulaiman yang baru. Gimana menurut kalian? Ya keren banget lah. Tapi kami harus apa? Kata Yahudi. Oh tenang, kalian cukup jadi proksiku aja di sana. Paham sampai di sini? Jadi Persia berniat mengembalikan Bani Israel Yahudi menuju kepada tanah terjanji mereka dan bangunin lagi Haikal Sulaiman yang sudah hancur. Akhirnya dibangunkanlah the second temple namanya. Jadi yang pertama dibangun oleh Sulaiman hancur sama Nebukadnezar. Tahu Nebukadnezar siapa? Dalam hadis Bukhtanasir. Itu dihancurkan sama Bukhtanasir, lalu mereka dibuang ke Babilonia. Ditaklukkan sama Assyria, kerajaan Assyria, Persia, lalu kemudian Raja Persia bilang, lu balik lagi ya, gua bangunin. Dibangunin lagi, jadilah second temple. Dan second temple-nya bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, ini tahun berapa? Sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Oke, jelas sampai di sini? Fast forward, akhirnya dari tahun itulah mereka tinggal lagi di mana? Baitul Maqdis. Tapi bukan Yahudi kalau nggak nyari masalah. Nah, masalahnya terus, mereka tukang berontak, mereka tukang protes, mereka tukang cari masalah. Dan pada tahun-tahun itu kerajaan besar mulai muncul namanya Romawi. Ketika Romawi muncul, maka mereka tetap buat kerusuhan dengan Romawi. Mereka jadi gini ya, kira-kira orang-orang Yahudi zaman dulu itu sekarang kayak orang-orang ekstrim banget. Ini bid'ah, ini salah, ini haram, ini nggak boleh. Lu nyembah dewa-dewa, masuk neraka lu dan segala macam. Itu buat orang-orang Romawi stres semuanya. Akhirnya orang-orang Romawi memban orang Yahudi. Jelas sampai di sini? Bilang Yahudi nggak boleh masuk lagi ke tanah ini. Siapa yang melakukan? Namanya Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian tahun 135. Ustadz, Yesus di mana Ustadz? Yesus lahir tahun berapa? Yesus lahir tahun berapa? Iya, 1 Masehi. Tapi nggak semudah itu. Kapan-kapan kita jelasin. Tapi di situ ada Yesusnya ceritanya. By the way, atau daerah mereka. Bayangin ya. Berarti yang ngusir pertama kali siapa? Kita atau Romawi? Kalau mereka mau marah, saya marahnya sama siapa? Romawi ngusir mereka semua. Bahkan saking parahnya, Kaisar Romawi namanya Hadrian ini tidak hanya mengusir mereka, tapi Kaisar Romawi ini menjadikan tempat itu berubah menjadi tempat namanya Aelia Capitolina, yang kita kenal dengan nama Ilia. Aelia nama dia, Capitolina itu nama Tuhannya, dewa Zeus, dewa Janus, dan dewa Minerva namanya. Nah, ini kemudian dibuatlah tempel-tempel untuk mereka. Nah, 132 dibagi menjadi wilayah namanya Syria, Palestina. Berarti orang Yahudi nggak boleh ada di sana dari tahun berapa? 135. Sampai tahun berapa? Fast forward sampai Umar bin Khattab membebaskan kota Baitul Maqdis pada tahun 638. Berarti sekitar hampir 500 tahun mereka di-ban dari situ. Siapa yang boleh mereka masuk lagi? Umar ketika masuk salaman dengan Patrick Sophronius. Patrick Sophronius bilang, Umar, memang kamu layak untuk menguasai tempat ini. Muslim memang layak, tapi kami minta satu request. Apa requestnya Patrick? Dia bilang, jangan boleh Yahudi masuk sini lagi. Yang minta siapa? Orang Nasrani. Jangan Yahudi boleh masuk. Apa kata Umar? Kita nggak bisa. Tanah ini dari dulu ada tanahnya orang-orang beriman. Saya nggak bisa ngalangin siapapun untuk masuk ke tanah ini. Umar lewat perjanjiannya, Uhda Umari, memperbolehkan orang-orang Yahudi masuk ke tanah Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Setelah kemudian Umar membuat ketenangan dan kedamaian, baru jatuh tahun 1099. Perang Salib.
Kenapa bisa perang salib Ustadz? Oke, udah mulai pusing? Oke, cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saking kerennya kaum muslimin pada saat itu, mereka tuh mendesak wilayah Kristen sampai ke ujung. Lama-lama ketika sudah mendesak sampai ke ujung, ada kaisar Bizantium namanya Alexius Komnenus, dia menghubungi gereja di barat. Ustadz pusing nih Ustadz, sebentar Ustadz, kok ini ada gereja menghubungi gereja? Karena gerejanya kepecah dua. Ada gereja timur, gereja barat. Oke, gampang gini, bro, ayo bantuin kita bro. Terjadilah perang salib. Perang salib berakhir dengan kejatuhan Baitul Maqdis di 1099, dibalas oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1100. Oke, ini yang menarik yang perlu saya bahas. Coba lihat lagi, berapa tahun jatuhnya? Tahun kembalinya berapa? Berapa tahun ini ibu-ibu sekalian? Berapa tahun ini? 80 tahun. 80 tahun. Lihat baik-baik. Rasulullah buat planning rencana pembebasan Baitul Maqdis. Sampai pembebasan Baitul Maqdis perlu 23 tahun. Karena guru-gurunya adalah selevel Rasulullah. Rasulullah ngajarin para sahabat, murid-muridnya selevel para sahabat. Berapa tahun untuk ngajarin supaya bebas Baitul Maqdis? 23 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan pembebas Baitul Maqdis sendirian. Dia cuma ujung daripada generasi Salahuddin. Gurunya namanya Imam Ghazali, wafat 1111. Baru 50-an tahun kemudian pembebasan Baitul Maqdis. 70 tahun perlu pembebasan Baitul Maqdis. Gurunya Imam Ghazali. Murid-muridnya Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu waktu berapa lama? Kita sekarang kehilangan Baitul Maqdis sudah berapa lama? 100 tahun lebih. Kenapa? Karena guru-gurunya Macaulay Innaka Rahmatan fi Indonesia, murid-muridnya kayak antum dan saya. Saya dipahami. Nah, tapi ini sekedar kritik pribadi ya. Saya tuh kayak mau nangis, tau nggak? Jadi gini, pernah ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kita bisa membebaskan Baitul Maqdis kalau syarat-syaratnya terpenuhi? Apa syarat-syaratnya terpenuhi? Lihat baik-baik. Semua orang yang mengkaji tentang Baitul Maqdis akan tahu persis bahwasanya keadaan sebelum perang salib itu persis keadaan sekarang. Antum tahu yang dibahas sama ulama pada saat itu apa? Ketika kita berpecah belah, yang dibahas Allah beristiwa di atas aras kayak apa? Ada tempat atau tidak ada tempat? Allah turun di sepertiga malam terakhir kayak apa? Itu kiasan atau beneran? Bisa dipahami? Musik dibahas nggak Ustadz? Sama. Kalau kita masih bahas yang kayak gini-gini nih, ini nggak selesai urusan umat ini. Karena nggak ada kebaikan dari perpecahan. Perpecahan itu kita hilang haibah, kita kehilangan apa namanya? Kehilangan rasa karisma kita hilang, kekuatan kita hilang, musuh nambah. Ini yang terjadi pada zaman dulu. Yang kita baca di dalam satu buku judulnya Hakadza Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadza Adatil Quds adalah pada saat itu orang-orang bunuh-bunuhan di masjid gara-gara perbedaan fikih. Indonesia belum begitu ya. Tapi coba lihat baik-baik teman saya. Coba lihat baik-baik. Dalam level begitu muncul Imam Ghazali yang dia bisa menyatukan umat dan murid-muridnya yang hebat itu. Itu perlu waktu setengah abad. Pertanyaannya sekarang, kita ngelihat ini bosan nggak sih kita ngelihat? Bukan bosan, stres nggak sih kita ngelihat 8 bulan perang di Gaza itu? Bukan perang, pembantaian di Gaza itu. Cuma masalahnya adalah, kita kan selalu nanya, Salahuddinnya mana? Pertanyaan sederhana, kalau Salahuddin hari ini ada, dia menang nggak melawan orang-orang Israel ini? Enggak juga. Kenapa nggak menang? Kok Ustadz bisa mastiin nggak menang? Jelas, karena yang dia pimpin siapa? Bisa dipahami maksudnya? Makanya ulama-ulama tuh bilang Jil Salahuddin, generasi Salahuddin, bukan Salahuddinnya. Maka dalam buku yang sama Dr. Majid Al-Kilani membahas kalau orang muslim masih berharap satu orang bakal menyelamatkan dunia Islam, maka selamanya mereka tidak akan selamat. Karena kebangkitan itu harusnya generasional. Ukhuwah itu adalah sesuatu yang wajib. Nah makanya kita berkoar-koar, ya Allah ini persatuannya gimana ceritanya ini? Karena persatuan adalah syarat wajib daripada pembebasan Baitul Maqdis. Bahkan ulama-ulama mengatakan Baitul Maqdis itu kayak barometer, kayak indikasi. Kalau kalian rusak, pertama kali hilang Baitul Maqdis. Dan kalau kalian bangkit, pertama kali yang balik Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini?
Berarti Salahuddin perlu waktu berapa lama? 80 tahun. Kita sekarang berapa lama? 100 tahun. Dan Imam Ghazali udah muncul atau belum? Gak tahu. Karena kita nggak ada tanda-tanda perbaikan nih, nggak ada tanda-tanda persatuan ini. Lama-lama hal-hal kecil aja bisa membuat kita trigger gitu sama orang lain. Padahal sama-sama sholat menghadap kiblat yang sama. Perbedaan, andai kan semuanya berbeda, persamaan yang paling akhir adalah satu kiblat. Benar nggak sih? Ahlul kiblah. Benar nggak sih? Kalau kiblatnya masih sama, itu kan saudara kita, benar nggak sih? Harusnya udah dulu deh, jangan bahas yang lain. Nanti kalau sudah Baitul Maqdis itu sudah selesai, kita nanti debatnya kita tunda aja di surga. Kan Allah sudah bilang kan ya, nanti di surga diselesaikan perselisihan Anda itu, kan gitu. Tapi masuk surga dulu. Yakin nggak sih kita kalau orang syahadat masuk surga? Yakin. Nanti aja debatnya di situ. Oke, jadi emosi saya itu kan. Tapi ini penting banget. Karena kenapa? Orang bilang Baitul Maqdis itu memang konflik, Ustadz. Memang harus konflik, kenapa? Memang itu wilayah konflik dari dulu. Itu salah satu pemahaman yang salah. Baitul Maqdis itu justru adalah lambang kedamaian. Jelas sampai di sini? Karena 1000-an tahun di bawah Islam itu damai banget.